Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Ramadanti dengan NIM 19032030 akan menjelaskan secara ringkas bagaimana mekanisme dari respon sistem imunitas seluler terhadap benda asing berupa patogen pada tubuh manusia. Sistem imunitas seluler itu merupakan respon imun yang melibatkan sel-sel imun seperti sel T, makrofag, dan juga NK sel. Dalam mekanisme respon sistem imunitas seluler terhadap benda asing berupa patogen, maka sel yang berperan adalah sel T, di mana sel T ini dia harus melakukan aktivasi terlebih dahulu sehingga dia nanti mampu untuk membunuh atau menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus ataupun patogen lainnya. Setelah sel T tadi melakukan aktivasi, maka sel T yang telah aktif dia dapat menyerang dan menghancurkan sel tubuh yang terkena atau terinfeksi oleh virus maupun sel patogen intraseluler lainnya dan jaringan asing, sehingga sel ini disebut dengan killer T cell. Adapun mekanisme dari sel T atau limfosit T terhadap patogen yaitu dengan cara sel T sitotoksik dia akan berikatan dengan MHC kelas 1 yang memegang peranan epitop antigen pada sel target. Kemudian protein CD8 akan berikatan dengan MHC kelas 1 sel yang sitotoksik sehingga dia akan menimbulkan interaksi antara sel target dengan sel T yang sitotoksik tadi. Setelah itu sel T yang sitotoksik dia akan melepaskan molekul perforin yang membentuk pori-pori di dalam membran sel target dan juga granzim yang bisa memecah protein dari sel target tersebut. Granzim kemudian dia akan masuk secara endositosis ke dalam sel target dan mengawali apoptosis atau yang kita kenal dengan kematian sel terprogram secara biologi untuk membuang sel yang tidak diperlukan oleh tubuh dan akhirnya akan menimbulkan kematian pada sel target tersebut. Kemudian sel T yang sitotoksik akan terlepas dan kemudian dia akan bergerak dan menghancurkan sel-sel lain yang terinfeksi oleh patogen yang sama. Begitu seterusnya proses atau mekanisme kerja dari sel T ini dalam respon sistem imunitas seluler terhadap benda asing berupa serangan infeksi mikroba intraseluler. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.